Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Lili Khairunisah Lili. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Syekh, dari Probolinggo, Jawa Timur. Begitu menyimak, saya paham kalau memang mbah saya mencari orang yang bisa menjadi wadah untuk ilmunya. Bagaimana saya seharusnya? Tolong Syekh dibantu. Wassalam. Para sahabat semua, di dalam video Syekh Jati yang berjudul Ilmu Hodam dan Titisan, Sempurnakanlah, di situ dijelaskan bahwa ilmu yang mendadak bisa kita kuasai atau bersifat instan dalam penguasaan, maka itu cenderung jenis ilmu titisan. Kemudian setelah penguasaan dan penyatuan ilmu tersebut di dalam diri seseorang, maka insya Allah ilmu tersebut akan menjadi aktif dan bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri ataupun pada orang-orang di sekitar kita. Tetapi kategori dari jenis ilmu titisan ini menurut aku termasuk ilmu supranatural dan bukan ilmu spiritual, meskipun ilmu tersebut adalah hasil dari proses spiritual seseorang. Karena kondisi ilmu spiritual sebenarnya adalah tidak jauh-jauh amat dari jalan ketuhanan ataupun perjalanan kehidupan. Bukankah agama itu diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk membentuk jiwa manusia spiritual? Perhatikanlah kalimat berikut ini. Jika kita mulai masuk pada wilayah ilmu titisan, maka perjalanan spiritual kita akan terhenti pada ilmu tersebut lengkap dengan kesibukannya. Seperti contoh, waktu Anda akan habis tersita mungkin untuk mengobati orang atau yang lain, mending jika itu satu orang. Tetapi jika itu dalam jumlah banyak, pastilah akan capek, dan setelah capek tidur dan beristirahat. Besok begitu lagi dan lagi seterusnya sampai umur kita lanjut usia, sehingga kita menjadi lupa akan penggalian jati diri dan ketuhanan. Maka benarlah hadis berikut bahwa barang siapa yang mencari Tuhan keluar dari dirinya sendiri, maka dia akan tersesat semakin jauh. Bukankah ilmu titisan itu adalah berasal dari luar diri? Pastilah akan terhenti pencarian kita dalam perjalanan untuk mengenal jati diri yang sejati. Dan diri sejati itu hanya ada di dalam diri, bukan di luar diri seperti ilmu titisan. Sebuah perjalanan mencari Tuhan atau ilmu tauhid ini adalah sangat membutuhkan pemahaman yang sangat tinggi. Dan ketika kita memilih jalan untuk masuk ke wilayah ilmu titisan, maka sudah pasti akan terabaikan penggalian ilmu ketuhanan kita. Maka perjalanan kita akan mengalami jeda. Dan apakah kira-kira hal ini bisa menjadikan awal ketersesatan tanpa kita sadari? Karena lambat laun kita akan menjadi lupa terhadap mencari ke dalam diri dan justru menggunakan ilmu titisan yang berasal dari luar diri tersebut. Kemudian selanjutnya di dalam video tersebut juga dijelaskan bahwa setelah kakek atau leluhur kita meninggal, mengapa ilmu tersebut menitis ke anak cucu yang tidak tahu apa-apa tentang ilmu tersebut? Kenapa ilmu tersebut tidak mengikuti si kakek sepeninggal beliau? Jawabannya adalah karena ilmu tersebut belum sempurna, atau bisa jadi memang jenis ilmu yang memang tidak sempurna. Kalau memang dari jenisnya ilmu ini tidak sempurna, maka akan sangat sulit untuk disempurnakan. Dan jika ini membelenggu kita, membelenggu anak cucu kita, meskipun kita bisa menggunakan ilmu tersebut untuk menolong sesama, tetapi Anda akan menyadari dampak dari ini semua setelah mungkin berjalan puluhan tahun. Anda mulai jenuh, Anda mulai tua, bahkan Anda mulai usia senja. Anda mulai tidak lagi membutuhkannya dan hanya ingin kembali ke jalan spiritual, jalan Allah SWT. Tetapi akhirnya kita akan kesulitan untuk melepaskan ilmu tersebut karena sudah ada ikatan
sudah ada penyatuan selama berpuluh-puluh tahun? Apakah saat itu kita baru akan sadar bahwa kita sedang berada dalam ilmu titisan yang tidak sempurna? Mungkin saat itu kita baru akan tersadar bahwa ini adalah bukan lingkaran kesempurnaan, bukan lingkaran baik, karena itu membelenggu jiwa kita di masa tua. Atau bahkan kita akan sadar bahwa itu adalah lingkaran sebuah kutukan dari ilmu yang tidak sempurna. Para sahabat semua, tentang leluhur ini sudah pernah aku kupas tuntas di dalam video Syekh Jati yang berjudul Ilmu Leluhur Menurut Islam Tauhid. Pastilah Anda akan tersadar ketika melihat video tersebut. Di dalam kolom komentar berikutnya tertulis tentang menjadi orang terpilih untuk memiliki ilmu titisan dari leluhur. Para sahabat semua, coba Anda renungkan kalimat berikut. Allah Subhanahu wa taala memilih Kanjeng Nabi Muhammad SAW karena akhlak yang sangat mulia. Jika kita mengaku sebagai umat beliau, apakah ada jalan lain lagi yang harus kita pilih? Maka renungkanlah sebenarnya, apakah sebuah kepercayaan itu yang menyebabkan kita terpilih, ataukah sebaliknya pemilihan kita tersebut yang menyebabkan sebuah kepercayaan? Kemudian pada kolom komentar selanjutnya beliau hanya memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kehendaknya beliau harus seperti leluhur menolong orang-orang. Jadi ngomong-ngomong tentang kehendak, itu antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala sangat beda. Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, manusia juga memiliki kehendak. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya berkehendak supaya kita manusia ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu hanya beberapa gelintir manusia saja yang mau memahami sebuah kehendak tersebut. Karena pada kenyataannya nabi dan wali itu sedikit banget, hanya sepersekian persen saja dari seluruh jumlah manusia di dunia. Para sahabat semua, tentang kepasrahan yang hakiki adalah bahwa memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini dibilang hal yang sederhana, tetapi juga rumit sebenarnya. Karena dalam hal ini sangat sulit untuk dipahami. Para sahabat semua, ketika ada keinginan untuk menolong sesama ini bisa bermacam-macam dan sangat banyak sekali ragamnya. Banyak sekali ragamnya kita untuk menolong sesama. Dan di dalam hal ini ada yang memiliki ilmu titisan, maka sangat berpeluang untuk memiliki kemampuan. Dan dalam hal ini Anda yang memiliki ilmu titisan sangat berpeluang besar memiliki kemampuan untuk menolong sesama dengan media ilmu titisan tersebut. Para sahabat semua, jika memang Anda ingin secara pasrah totalitas, apakah Anda bisa menolong orang dengan media pasrah itu saja tanpa media ilmu titisan sebagai media untuk menolong? Jadi meskipun memang benar bahwa ilmu tersebut akan bereaksi atas keinginan kita dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi jika kita mampu menolong seseorang dengan kepasrahan, kosong, tanpa merasa memiliki apa-apa, tanpa merasa memiliki ilmu apa-apa, tanpa menggunakan ilmu apa-apa, dan berhasil, insya Allah Anda masuk dalam kekosongan, di mana kekosongan tersebut memiliki filosofi yang sangat kuat. Kosong adalah isi dan isi adalah kosong. Ketika kita mampu sampai pada titik tersebut, insya Allah kekosongan tanpa ilmu ini akan mampu menghasilkan daya serap yang maha kuat untuk menelan segala hal atau energi yang bersifat negatif. Jika kita tidak mampu sampai pada titik tersebut,
bisa jadi ada yang perlu dipertanyakan pada keyakinan kita terhadap Allah SWT dan kekosongan diri, sehingga seseorang akan lebih mudah untuk menggunakan ilmu yang bersifat instan seperti ilmu titisan tersebut. Para sahabat semua, jadi kata ilmu yang berasal dari kata ilmi ini adalah mengandung arti pengetahuan. Ketika kita ada dalam pengetahuan yang sangat bagus tentang bertauhid dan berketuhanan, maka sudah pasti seseorang itu akan menggunakan media-media lain untuk yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ilmu amalan atau ilmu titisan atau ilmu khodam atau ajimat atau pusaka atau dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita memiliki pemahaman yang sangat dalam tentang ketuhanan serta memiliki pondasi tauhid yang sangat kokoh, insya Allah itu adalah bekal penunjang yang sangat bagus dalam kekuatan kepasrahan kita, sehingga kepasrahan makhluk akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dijauhkan dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, terutama untuk rohani dan pribadi kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.